main obsession diberi waktu untuk bertemu dengan Bapak Hafid Hadeli selaku Direktur Utama Adira Finance. Nah, tentu publik sudah banyak mengetahui tentang Pak Hafid ini. Pak Hafid ini adalah alumni Trisakti yang sudah lama bergelut di dunia pembiayaan kredit otomotif. Nah, sepak terbang beliau mungkin kita perlu mengetahui lebih banyak apa sih kiat dan prestasi yang telah diraih oleh Pak Hafid sehingga bisa menjadikan Adira tumbuh besar sebagai perusahaan pembiayaan otomotif terbesar di Indonesia. Nah, tak perlu lama-lama, marilah kita simak wawancara bersama kami, eksklusif kami dengan Bapak Hafid Hadeli. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Baik. Adira sebagai perusahaan pembiayaan otomotif terkemuka di Indonesia kan sudah banyak dikenal lah, sudah terkenal di Indonesia. Nah, tentu publik juga ingin mengetahui lebih dalam tentang kinerja Adira di bawah pembinaan Pak Hafid. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, lebih lanjut. Ya, mungkin saya jelaskan dulu pertama mengenai hasil yang kita capai di tahun 2018. Jadi tahun 2018 pertumbuhan kami cukup baik dibandingkan 2017. Jumlah pembiayaan yang kami salurkan meningkat dari 32,7 triliun 2017 menjadi 38,2 triliun di 2018 atau kenaikannya 17%. Demikian juga piutang yang kami kelola itu meningkat dari 44,2 triliun menjadi 50,2 triliun atau sebesar 14%. Sedangkan profit kami juga meningkat dari 1,4 triliun menjadi 1,8 triliun atau kenaikan sebesar 29%, seiring dengan adanya pertumbuhan bisnis dari kami tersebut. Ya, itu kira-kira mengenai performance kita di 2018. Sejauh ini perkembangannya memang kalau dari sisi pendapatan laba berapa? Tadi laba itu tumbuh dari 1,4 triliun menjadi 1,8 triliun di 2018. Kira-kira faktor apa sih, Pak, yang mendorong dari pertumbuhan pembiayaan Adira? Ini kita banyak melakukan transformasi, ya, perubahan bisnis kami. Sedikit mungkin saya kembali beberapa tahun flashback, ya, beberapa tahun sebelumnya. Kami sampai dengan tahun 2014 seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Adira Finance itu tumbuh pesat. Namun menjelang akhir 2014 kita mengalami pelemahan ekonomi, sehingga penjualan otomotif pun juga terpengaruh. Dan 2015 kami mengalami penurunan penjualan maupun penurunan piutang dari tahun ke tahun, sampai berlanjut terus sampai 2016. Nah, jadi 2015-2016 kita mengalami penurunan, sehingga waktu itu kita mencanangkan kita harus berubah. Kita harus berani berubah untuk melakukan transformasi bagaimana supaya kita mengatasi pelemahan dari ekonomi yang mengakibatkan pelemahan dari bisnis kita. Jadi waktu itu kita canangkan bahwa kita harus berani untuk melakukan perubahan-perubahan. Yang pertama kita lakukan adalah perubahan organisasi, ya, dan melakukan digitalisasi dari core proses kita dengan memanfaatkan teknologi. Jadi proses kita yang dulu berdasarkan kertas, persetujuan dengan kertas, waktunya lebih lama. Kita dengan dunia teknologi kita membuat semuanya itu menjadi paperless, ya, sehingga kecepatan kami untuk persetujuan kredit pun menjadi meningkat dan kami juga menjadi pilihan dari customer kami. Ya, kurang lebih itu yang bisa membantu sehingga sejak 2017 kita mengalami peningkatan penjualan. Dan bahkan 2018 pun terus tumbuh, melanjutkan pertumbuhan 2017 yang semuanya adalah karena kemauan kami untuk merubah, keberanian untuk merubah dari proses-proses bisnis yang biasa dengan menerapkan teknologi. Jadi ada kombinasi, ya, Pak, proses digitalisasi. Tapi sejauh mana, Pak, digitalisasi itu mampu mendorong pertumbuhan Adira Finance? Bisa dibilang
hampir karena kalau kita lihat pertumbuhan industri keuangan itu relatif single digit ya. Tapi kami berhasil kan menumbuhkan penjualan double digit nih setiap tahun. Jadi bisa dibilang bahwa adaptasi kami dengan teknologi dan perubahan proses itu bisa menyumbangkan pertumbuhan yang cukup pesat untuk 2017 dan 2018. Tapi dengan adanya proses digitalisasi itu kan pembiayaan jadi lebih mudah ya Pak ya? Betul. Tapi itu mengurangi outlet nggak? Outlet tidak. Karena tetap kita bekerja sama dengan semua dealer-dealer dan kita tersebar di seluruh Nusantara ini. Hanya prosesnya menjadi lebih cepat. Lebih cepat ya. Karena mungkin ada beberapa wilayah yang memang di sana jangkauan internetnya masih lambat atau kurang. Nah, kalau dengan dunia digitalisasi ini, itu kan udah nggak terpengaruh lagi karena aplikasi diinput secara online, sehingga persetujuan juga dikirimkan secara online. Kalau dengan online itu kan tidak perlu jarak, nggak pengaruh, jauh nggak pengaruh karena kita bisa kirimkan data-data itu secara online. Terus gini Pak, prospek kalau Pak Hafid itu melihat di dunia pembiayaan kredit ini untuk ke depan prospeknya masih cukup bagus atau bagaimana Pak? Ya mengaca dari yang sudah terjadi di negara-negara yang lebih maju. Pertama ya, kita lihat dari industri otomotif itu sendiri. Kebutuhan transportasi di Indonesia ini masih tetap dibutuhkan. Ya, kita belum mempunyai transportasi yang terpadu sehingga semua orang memerlukan kebutuhan transportasi. Nah, kedepannya kalau sekarang kita bisa dibilang penetrasi terhadap motor itu sudah meningkat. Saya melihat kedepannya Indonesia dengan makin majunya Indonesia, maka dunia industri roda 4 itu akan meningkat. Jadi saya melihat bahwa dengan meningkatnya penjualan roda 4, kebutuhan transportasi, kebutuhan kredit itu akan selalu ada. Kalau dari Adira sendiri itu pembiayaannya itu lebih besar ke pembiayaan otomotif atau sekarang ini kita pembagiannya kurang lebih 50-50 antara motor dan mobil. Kalau di Adira itu ada motor bekas ya, pembiayaan bekas juga? Ada. Nah, Adira uniknya begini. Adira itu uniknya adalah bahwa kita mempunyai pembiayaan untuk segala macam portofolio. Jadi motor segala macam merek, baru, bekas, mobil segala macam merek, dari passenger, komersial, termasuk juga kita ada lagi baru dan bekas, dan kemudian juga ada kebutuhan pembiayaan elektronik. Jadi dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita sangat beragam dalam produk pembiayaan. Jadi sangat beragam ya. Itu mungkin ya sesuatu yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain Pak, yang Adira ya. Tapi keunikan lain Pak, mungkin Pak ada nggak Pak yang di Adira sendiri yang berbeda dengan di tempat lain? Kalau keunikan lain, ya saya mungkin bisa bangga mengatakan bahwa kultur bekerja di Adira cukup baik. Ya. Kita mempunyai value atau nilai-nilai yang kita anut bersama dengan seluruh para Adira. Kita sebutnya Adira ini Gardira. Staff Adira itu kita sebutnya Gardira. Kita mempunyai nilai-nilai yang kita junjung bersama. Adira Top, Advance, Disiplin, Integrity, Reliable, Accountable, Teamwork, Obsess, and Professional. Ya, dengan mencanangkan nilai-nilai ini kepada seluruh Gardira, kultur bekerja kita itu sangat baik sekali. Ya. Contoh misalnya, dalam hal teamwork, kita selalu berkata bahwa kita tidak perlu Superman, tapi kita perlu super team. Kita bukan memerlukan seorang individu yang pintar, tapi kita perlu adalah kolaborasi di antara teamwork. Nah ini kita berbicara lebih kepada profesionalisme ini Pak. Jadi profesionalisme Bapak dalam membangun sebuah perusahaan itu visinya apa sih Pak sebenarnya yang ingin dibangun? Ini kita bicara visi perusahaan. Iya. Kita Adira mempunyai visi perusahaan itu adalah creating share value. Jadi visi kita adalah bagaimana kalau berbisnis kita harus makmur bersama antara perusahaan dan komunitas tempat kita berada. Jadi kalau
masyarakat komunitas itu makmur, maka itu pun juga akan kembali lagi kepada kemakmuran Adira. Jadi makanya creating share value itu adalah salah satu visi kita, bagaimana kita berbisnis ini sama-sama value-nya bertambah, ya akibatnya juga kita mau supaya negara ini juga maju berkembang. Kalau dari Bapak sendiri Pak, visinya Pak? Visi kalau untuk kepada karyawan, saya selalu mengencourage, menyemangati mereka untuk selalu belajar dan beradaptasi terhadap perubahan. Apalagi dengan sekarang kita memasuki revolusi versi 4.0, perubahannya sangat cepat dengan digitalisasi dan sebagainya, sehingga saya selalu mengingatkan semua untuk belajar. Kita harus belajar nih, segala sesuatunya baru, supaya kita bisa adaptasi, sehingga perusahaan pun juga akan bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, kita tahu juga Pak, kalau tadi Bapak sudah menyampaikan lebih jauh tentang capaian dan kinerja dari perusahaan Adira yang cukup membanggakan ya, dari sisi target yang melampaui target juga tahun 2012. Nah, tentu mungkin ada sesuatu juga Pak yang masih perlu dibenahi dan ditata dari kinerja perusahaan sendiri Pak, agar lebih meningkat. Kira-kira apa sih Pak yang kurang gitu Pak? Betul. Kita belajar dengan kesalahan yang kita buat pada tahun 2014, di mana kita tidak siap mengatasi pelemahan dari perekonomian. Jadi kita mencanangkan bahwa ke depannya kita tetap harus berubah terus. Apalagi dengan revolusi 4.0 ini. Ada dua hal yang kita merasa bahwa kita harus lebih baik lagi. Yaitu yang pertama adalah bisnis itu harus diarahkan kepada berpusat kepada customer centric. Dan yang kedua adalah bagaimana proses itu harus dimaksimalkan secara digitalisasi. Jadi dua hal ini masih menjadi PR kita. Customer centric karena kita masih belum kuat dalam hal mempertahankan customer maupun benar-benar mengetahui yang customer butuhkan itu apa. Itu masih adalah yang harus dikembangkan, dan juga digitalisasi, dan saya pikir digitalisasi ini nggak akan berakhir. Ini ya setiap tahun, 2 tahun sekali itu akan berubah terus. Mau tidak mau kita harus mengejar terus. Ya. Tapi sejauh ini tantangan yang lebih besar itu apa Pak? Kalau melihat kan sekarang persaingannya juga cukup banyak, dunia pembiayaan kredit juga di luar juga cukup banyak, dan mereka juga persaingannya sangat ketat. Nah, Bapak melihat itu sebagai tantangan yang perlu harus dihadapi, apa sih konsepnya Pak? Tadi ya, mengenai adaptasi itu sendiri. Jadi persaingan yang kita lihat sebetulnya persaingan itu bukan dari industri sendiri ya. Kita melihat dengan banyaknya techfin, itu sendiri juga sudah menjadi ancaman. Jadi sebagai perusahaan incumbent, kita ini menyadari kita punya aset, kita punya karyawan, kita punya customer. Nah, kita bagaimana kita memanfaatkan ini untuk bisa tumbuh lebih besar lagi. Kalau dibandingkan dengan techfin, sebetulnya kita jauh berada di atas, karena techfin itu kan dasarnya dari nol ya, tidak punya apa-apa. Nah, tapi seringkali techfin ini sangat agile, sangat cepat larinya gitu. Nah, sedangkan kita ini seperti giant, raksasa, bagaimana kita membuat company kita juga agile, ya, supaya bisa juga larinya juga cepat. Itu tantangannya. Lalu inovasi Pak, kira-kira inovasi apa Pak yang perlu harus dilakukan Pak dari Adira sendiri Pak? Kembali kita selalu fokusnya tadi adalah mengenai pilar strategi kita, yaitu customer centric dan digital. Inovasi yang kita lakukan akan berfokus terhadap bagaimana kita bisa terhubung dengan customer kita, ya, dan customer kita sehingga kita juga menjadi pilihan customer kita. Bagaimana kita menjadi yang termurah buat customer kita, bagaimana kita menjadi yang termudah buat customer kita. Ya. Dan juga yang kedua, inovasi digital itu harus, dan kita relatif cukup terdepan kalau dibandingkan dengan industri yang sama, karena kita sudah mempunyai platform e-commerce mobil, ya, di mana kita kerjasama dealer mobil bisa
bisa taruh barang persediaannya dalam e-commerce itu, sehingga itu bisa dibilang persediaannya itu ada di kantong, ada di handphone. Jadi bisa dilihat. Dan di situ customer bisa melakukan, kalau mau beli mobil, kemudian bisa langsung dengan melalui proses pembiayaannya langsung juga dengan Adira. Kita sudah punya mau mobil, kita juga punya mau motor, e-commerce untuk motor. Nah, selain itu juga kita bekerja sama dan terhubung dengan e-commerce lainnya, dengan OLX, Tokopedia. Ya. Artinya itu kerjasama terus dibangun ya Pak dengan Betul. beberapa perusahaan untuk mempermudah pelayanan dari Adira sendiri. Ya. Nah, kira-kira Pak, sejauh ini Pak, kendala yang sering dihadapi Hafid dalam mengembangkan Adira ini apa sih Pak? Nah, lalu strateginya apa Pak? Strategi bisnisnya Pak? Tentunya kalau kita untuk mengejar terutama dalam hal digitalisasi, human resources itu sangat penting sekali. Ya, pertama bagaimana kita harus rekrut orang-orang yang memang di dunia digital ini untuk mensupport strategi digitalisasi kita, dan kedua adalah mengkonversi bagaimana orang-orang kita yang sekarang ada di Adira ini bisa dibilang kan dasarnya tradisional, bukan orang teknologi. Bagaimana mereka harus bisa beradaptasi juga dengan teknologi. Ya. Karena kan di daerah-daerah di kampung-kampung masih iya betul. masih terlalu kurang Pak ya. Betul. Apalagi kalau di luar Jawa mungkin Pak ya. Nah, berarti itu gimana Pak solusi Pak? Ya, solusinya sih kita membentuk satu tim namanya Digital Center of Excellence. Di mana tim ini nanti selain dia juga melakukan inisiatif digital di kita, dia juga menjadi point of education untuk karyawan-karyawan kita yang lainnya. Ya, jadi kita rekrut orang yang memang mengerti itu, ya kita tularkan kepada karyawan-karyawan yang lainnya. Jadi semuanya bisa merata ya Pak ya, harapannya ya. Harapannya bisa merata. Nah, kita mungkin lanjut berbicara lagi tentang masalah ini Pak, terkait pembiayaan manajemen risiko Pak, dari Adira sendiri untuk mengatasi segala persoalan ini, khususnya berkaitan dengan mungkin kredit macet dan segala macam itu. Sejauh ini gimana Pak? Sejauh ini performance Adira untuk risk management cukup baik. Ya, kualitas kita pada umumnya lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri. Ya, jadi kalau seperti NPL, kalau rata-rata industri di level 2,5-3%, kita itu di bawah 2%. Udah satu berapa ya Pak? Saya lihat itu. Kita 2018 1,7%. 7% ya. Ya. Jadi tapi masih di atas, masih di bawah 2 terus ya Pak ya? Iya, kita selalu jaga itu di bawah 2%. Manajemen resikonya berarti cukup bagus juga ya Pak ya? Biasanya itu kendalanya gimana sih Pak mereka itu? Banyak ya. Pertama tentunya yang pasti adalah policy atau kebijakan dari kantor pusat. Kebijakan artinya kita juga harus prudent. Tidak semata-mata hanya jualan, tapi juga memikirkan resiko. Dan itu kita terapkan tidak hanya terhadap orang yang hanya approve credit, tapi yang jualan pun juga kita harus punya KPI di mana mereka juga bertanggung jawab terhadap kualitas dari jualannya. Jadi kita orang sales kita bukan hanya fokus terhadap sales, tapi dia juga bertanggung jawab terhadap kualitas jualannya. Terus sedikit tambahan Pak, kalau saya lihat itu, kalau saya baca itu kan ada peraturan revisi di OJK itu sendiri yang memungkinkan adanya DP 0%. Kalau itu sejauh ini, kalau dari Adira sendiri bagaimana Pak melihat itu Pak? DP 0% itu dibuat untuk memberikan kemudahan, fleksibilitas kepada finance company. Yes, kita hargai sekali usaha dari OJK di sana ya. Tapi tentunya penggunaannya itu harus berdasarkan prinsip risk management yang baik. Jadi kayak bunga 0%, nggak mungkin kita untuk jadikan jualan secara massal. Kita hanya pilih customer kita yang bagus, yang baik, yang memang berdasarkan
histori pembayarannya bagus, ya, kekuatan perusahaannya dan sebagainya. Ya, jadi untuk customer yang terpilih itu dimungkinkan. Dimungkinkan. Ya. Terus terakhir Pak, 2019 ini kira-kira target penjualan dari Adira Finance itu apa Pak? Target perusahaannya Pak? Target kita mau coba tumbuh di antara 5-10%. Tentunya melanjutkan pertumbuhan sejak 2 tahun terakhir ini, dan juga disupport dengan proses-proses kita yang terus kita perbaiki terus-menerus. Ya, sekian wawancara eksklusif kami dengan Bapak Hafid Hadeli selaku Direktur Utama Adira Finance. Banyak hal yang sudah disampaikan beliau berupa pengalaman, cerita, dan kinerja beliau ya. Tentunya kinerja beliau tentang membangun Adira Finance. Nah, semoga apa yang disampaikan beliau memberikan manfaat, memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya pemirsa Man Obsession. Nah, jangan lupa like and subscribe video kami di channel YouTube Man Obsession.